Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang uji komparatif untuk sampel independen dengan menggunakan uji chi-square. Uji chi-square berfungsi untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Dengan spesifikasi data yang digunakan adalah skala ukur dengan data nominal. Kemudian, yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi baris dikali dengan kolom. Yang ketiga, ekspektasi nilai setiap sel itu harus lebih besar daripada 5. Saya akan membahas tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategori. Maksudnya, variabel kategori itu merupakan variabel baris dan variabel kolom. Seperti pada gambar tabel di samping, variabel baris terdiri dari barisan kategori untuk variabel pertama. Jadi, variabel baris itu ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, untuk variabel kolom terdiri dari barisan kategori untuk variabel kedua. Variabel kedua itu ada di kolom gender dengan kolom laki-laki dan kolom perempuan. Setiap sel merupakan frekuensi dari kombinasi setiap kategori. Nah, ini adalah gambar selnya. Dimisalkan, pada angka 77, ini merupakan frekuensi kombinasi dari kategori sekolah negeri dengan gender laki-laki. Maksudnya, sekolah negeri ini memiliki 77 siswa laki-laki. Statistik uji chi-square dapat dicari dengan menggunakan rumus chi-square sama dengan sigma I sama dengan A sampai dengan B dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan K, di mana OIJ minus EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ merupakan frekuensi setiap sel hasil observasi, dan EIJ merupakan frekuensi setiap sel yang diharapkan. Rumus chi-square juga memiliki alternatif lain yang lebih praktis, seperti pada gambar nomor 2, dan rumus yang ada pada gambar nomor 3 itu disebut juga koreksi kontinuitas. Kriteria uji chi-square. Kriteria uji chi-square untuk H0 ditolak jika chi-square hitung itu lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, atau p-value kurang atau sama dengan alpha. Nilai chi-square table diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Seperti pada contoh kasus 1, di mana suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Pada hasil pengamatan, menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 30 tahun mengidap penyakit kanker, dan sebanyak 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali usia di bawah dari 30 tahun mengidap penyakit kanker. Maka akan dilakukan pengujian hipotesis. Apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan pengidap penyakit kanker? Data penelitian dapat disajikan pada tabel berikut. Untuk solusi dari hipotesis yang bisa temukan, yaitu H0 itu P
PA sama dengan PB. Tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker, di mana proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 30 tahun yang kanker dan proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 30 tahun yang kanker itu seimbang. H1 itu PA tidak sama dengan PB, maka hipotesisnya adalah ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Nah, untuk proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 30 tahun yang kanker dan proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 30 tahun yang kena kanker itu berbeda. Dengan alfanya itu sebanyak 5%. Statistik uji dengan rumus yang telah kita paparkan sebelumnya dari tabel yang kita teliti. Maka kita dapat menyimpulkan pada frekuensi koordinat 011 itu sebanyak 683. Kemudian 012 itu sebanyak 2537. Untuk koordinat 021 sama dengan 1498, koordinat 012 sama dengan 8747. N plus 1 sama dengan dari total nilainya antara mengidap kanker dan tidak mengidap kanker. Itu ditentukan dengan N plus 1 dan N plus 2. Nilai hitung EIJ sama dengan N plus I dikali N plus J per N. Maka diperoleh koordinat E11 dengan nilai 5521,56. Koordinat E21 dengan nilai 1659,44. Koordinat E12 dengan nilai 2698,44. Koordinat E22 dengan nilai 8585,56. Diperoleh untuk chi-square hitung dari hasil rumus di atas itu sebanyak 78,37. Nah, untuk kriteria uji chi-square yang telah kita paparkan sebelumnya, H0 ditolak jika chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil atau sama dengan alpha. Dari hasil perhitungan kita dapat chi-square hitung itu sebanyak 78,37. Chi-square hitung ini ternyata lebih besar dari chi-square tabel yang nilainya 3,84. Maka dalam hal ini hipotesis H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Artinya, bahwa proporsi orang yang melahirkan di atas 30 tahun mengidap kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan di bawah 30 tahun dan mengidap kanker. Variabelnya dulu. Menilik dari soal, kita punya 3 variabel. Di mana yang pertama variabel usia, yang kedua variabel kanker, nah yang ketiga variabel frekuensi. Ya. Jadi kita aplikasikan di sini. Yang pertama kita tuliskan variabel usia, huruf besar, huruf kecil dong, usia. Oke, sepertinya kita tinggal enter saja. Ya, ini yang lain otomatis terinput. Kemudian yang kedua tadi adalah variabel kanker. Oke, sudah. Terus variabel ketiga itu frekuensi. Oke. Langkah selanjutnya kita beri nama
kita beri label dulu. Ya, ini nama variabelnya. Kemudian ini labelnya. Untuk usia kita berikan nama usia melahirkan. Oke. Untuk kanker kita berikan mengidap kanker. Kita kasih nama mengidap kanker aja. Nah, untuk yang frekuensinya biarkan kosong. Kemudian di kolom values-nya ini, nah, kita memberikan masing-masing antara variabel usia dan kanker itu masing-masing 2 value. Oke, ya caranya klik tadi ini titik 3-nya. Tampilan values label form itu seperti ini. Kemudian kita isi sesuai dengan inputan soal, di mana ada 1 dan 2 value. Oke, untuk value pertama kita analogikan itu usia melahirkan dari pasien-pasien dari soal tadi, itu lebih atau sama dengan 30 tahun. Ya, maksudnya usia 30 tahun ke atas. Tahun. Nah, kita klik add. Bisa juga langsung enter. Untuk value yang kedua, kita kebalikannya dari value yang pertama, itu kurang dari 30 tahun. Enter. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita cek. Oke. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke value dari variabel kanker. Sama, kita berikan value pertama, itu kanker. Ya. Untuk nilai yang pertama berarti dia kena kanker. Tuh. Ntar, value yang kedua itu tidak kena kanker. Nah, kita tulis tidak kanker saja. Ntar, ya. Habis itu oke. Nah, untuk frekuensi biarkan 0 saja. Kenapa? Karena yang akan kita ukur sebentar yaitu adalah variabel frekuensi. Nah, setelah ini kita periksa sudah benar. Kemudian kita menuju ke kolom measure atau skala pengukuran. Nah, untuk variabel usia kita berikan skala pengukuran nominal. Begitu juga dengan variabel kanker kita berikan skala pengukuran nominal. Nah, yang karena variabel frekuensinya akan kita hitung, maka skala pengukurannya itu akan kita isi dengan scale. Nah, ini tanda mistarnya, berarti ini akan kita ukur. Ya, itu dengan kanker value 1. Frekuensinya kita bisa lihat di sini 683. Oke. 683. Nah, yang kedua usia 1 dan kankernya 2. Bisa kita lihat di sini dengan nilai 2537. Oke. Kemudian untuk usia 2 dan kanker 1 itu dengan nilai 1498. Oke, sudah. Untuk usia 2 dan kanker 2 itu frekuensi nilai sama dengan 8747. Oke. Nah, pemetaan data view dari soalnya sudah lengkap seperti ini, teman-teman. Oke,
langkah selanjutnya, karena kita belum mendefine atau memberikan instruksi kepada file atau aplikasi SPSS-nya, data mana yang akan kita ukur, atau variabel mana yang akan dihitung. Nah, sesuai dengan soal, kita akan menghitung nilai frekuensinya tuh. Oke. Nah, kita akan menghitung variabel ini, variabel frekuensi. Jadi untuk memberikan instruksi kepada aplikasi SPSS-nya, kita masuk ke data, kemudian paling bawah wake cases. Nah, tampilan jendela wake cases itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita memilih wake case by. Nah, di 3 variabel ini kita akan memasukkan frekuensi. Kenapa frekuensi? Karena nilai inilah atau variabel inilah yang akan kita hitung. Nah, jadi caranya kita klik variabel frekuensi, kemudian kita insert masuk ke frekuensi variabel form. Nah, begitu caranya. Kemudian klik OK. Si aplikasi SPSS-nya sudah mendefine atau men-set variabel itu sebagai variabel yang akan dihitung. Oke, kita minimize. Kemudian setelah itu baru kita analisis dengan menggunakan rumus chi-square itu. Caranya kita masuk ke tab Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian kita masuk ke Cross Steps. Diulang, Analyze, Descriptive Statistics, kemudian kita Cross Steps. Nah, tampilan jendela Cross Steps sudah muncul. Di sini ketiga variabel tadi ada di sini. Kemudian ada form row atau baris dan form column atau kolom. Nah, di sini yang akan kita masukkan adalah variabel usia. Kita masukkan ke baris sesuai dengan soalnya tadi. Nah, usianya ini ada baris. Oke, kita masukkan ke insert ke baris, kemudian variabel kankernya kita insert ke kolom. Nah, untuk frekuensinya tetap seperti itu. Jika sudah, kita masuk ke tab statistik. Nah, di sini baru kita memilih cara pengukuran apa yang kita gunakan. Nah, karena saat ini kita menggunakan chi-square. Nah, pastikan cuma chi-square yang tercentang ya teman-teman. Ya, jika sudah, klik continue, kemudian OK. Hasil uji dengan SPSS itu ada 3 tabel. Yang pertama adalah case processing summary. Nah, di sini yang paling kita lihat adalah case missing, dimana jika lebih dari 0 maka ada kesalahan pada penginputan nilai. Nah, untuk yang kedua yaitu tabel kontingensi. Jika pada tabel kita cek hasil SPSS-nya tidak sesuai dengan soal, maka itu pun dikatakan salah. Tapi dalam kasus ini semuanya benar. Nah, untuk tabel yang ketiga yaitu chi-square test. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah di bagian A, yaitu di sini tidak ditemukan baris yang ekspektasinya di bawah dari 5. Nah, kemudian p-value dengan df1 itu p-value-nya kurang dari alfanya, atau
chi-square hitung lebih besar dari chi-square table. Nah, ini juga ini sejalan atau cocok dengan perhitungan kita secara manual. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.